Saudara-saudari terkasih, pada hari Rabu tanggal 3 September 2025, seperti biasa Paus Leo ke-14 mengadakan audiensi umum yang dilaksanakan di lapangan Santo Petrus, di mana hadir para peziarah dari Italia dan dari berbagai belahan dunia. Dalam audiensi tersebut, Paus melanjutkan lingkaran katekese tahun jubileum Yesus Kristus harapan kita dengan memusatkan permenungan pada peristiwa salib ketika Yesus bersabda, "Aku haus." Berikut ini katekese beliau. Saudara-saudari terkasih, dalam kisah sengsara pada saat yang paling bercahaya sekaligus paling gelap dalam hidup Yesus, Injil Yohanes menyampaikan kepada kita dua kata yang memuat misteri yang begitu besar. Aku haus, dan segera setelah itu sudah selesai. Kata-kata terakhir, namun syarat dengan seluruh hidup, yang mengungkapkan makna dari seluruh keberadaan Putra Allah. Di salib, Yesus tidak tampak sebagai pahlawan yang menang, melainkan sebagai seorang pengemis kasih. Ia tidak mewartakan, tidak menghukum, tidak membela diri. Ia meminta dengan rendah hati, sesuatu yang sama sekali tidak dapat ia berikan sendiri. Haus sang tersalib bukan hanya kebutuhan fisik dari tubuh yang tersiksa, namun yang terutama, ungkapan dari kerinduan yang dalam, kerinduan akan kasih, relasi, dan persekutuan. Kerinduan tersebut merupakan jeritan sunyi dari Allah yang karena ingin berbagi sepenuhnya dengan kondisi manusiawi kita, rela diterpa oleh rasa haus. Allah tidak malu untuk mengemis seteguk, karena dalam tindakan tersebut, Ia menyampaikan kepada kita bahwa cinta, agar sungguh nyata, juga harus belajar meminta dan bukan hanya memberi. Aku haus, kata Yesus. Dengan cara itu, Ia menampakkan kemanusiaannya, sekaligus juga kemanusiaan kita. Tak seorang pun dari kita bisa mencukupi dirinya sendiri. Tak seorang pun bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Hidup diselesaikan bukan ketika kita kuat, melainkan ketika kita belajar menerima. Dan tepat pada saat itu, setelah menerima dari tangan orang asing, sebuah spons yang dicelupkan ke dalam cuka, Yesus berseru, "Sudah selesai." Cinta telah menjadi kebutuhan, dan justru karena itulah Ia menyelesaikan karyanya. Inilah paradoks Kristiani. Allah menyelamatkan bukan dengan melakukan, melainkan dengan membiarkan dirinya diperlakukan. Bukan dengan mengalahkan kejahatan melalui kekuatan, melainkan dengan menerima sepenuhnya kelemahan cinta. Di salib, Yesus mengajarkan kita bahwa manusia tidak menemukan jati dirinya dalam kekuasaan, melainkan dalam keterbukaan penuh percaya kepada orang lain, bahkan ketika ia adalah musuh. Keselamatan tidak ada dalam kemandirian, melainkan dalam kerendahan hati untuk mengakui kebutuhan sendiri dan berani menyatakannya dengan bebas. Penyelesaian kemanusiaan kita dalam rencana Allah bukanlah tindakan kekuatan, melainkan sebuah gerak kepercayaan. Yesus tidak menyelamatkan dengan sebuah kejutan dramatis, melainkan dengan meminta sesuatu yang tidak bisa Ia berikan sendiri. Dan di sini terbuka sebuah pintu menuju harapan sejati. Bila Putra Allah sendiri memilih untuk tidak mencukupi dirinya, maka kehausan kita juga akan kasih, akan makna, akan keadilan, bukanlah tanda kegagalan, melainkan tanda kebenaran. Kebenaran ini meskipun tampak sederhana, sulit untuk diterima. Kita hidup di masa yang memuja kemandirian,
efisiensi, dan pencapaian. Namun Injil menunjukkan bahwa ukuran kemanusiaan kita bukanlah apa yang bisa kita rebut, melainkan kemampuan untuk membiarkan diri dicintai dan bila perlu juga ditolong. Yesus menyelamatkan kita dengan menunjukkan bahwa meminta bukanlah sesuatu yang memalukan, melainkan membebaskan. Meminta merupakan jalan keluar dari ketersembunyian dosa untuk kembali ke ruang persekutuan. Sejak awal dosa melahirkan rasa malu, namun pengampunan yang sejati lahir ketika kita berani memandang kebutuhan kita sendiri dan tidak lagi takut ditolak. Maka kehausan Yesus di salib juga merupakan kehausan kita. Kehausan adalah jeritan kemanusiaan yang terluka, yang masih mencari air hidup. Dan haus ini tidak menjauhkan kita dari Allah. Sebaliknya, menyatukan kita dengannya. Bila kita berani mengakuinya, kita dapat menemukan bahwa bahkan kelemahan kita pun adalah sebuah jembatan menuju surga. Justru dalam meminta, bukan dalam memiliki, terbuka jalan menuju kebebasan. Karena kita berhenti berpura-pura mampu mencukupi diri kita sendiri. Dalam persaudaraan, dalam kehidupan yang sederhana, dalam seni untuk meminta tanpa rasa malu, dan memberi tanpa perhitungan, tersembunyi sebuah sukacita yang tidak dikenal dunia. Sukacita yang mengembalikan kita pada kebenaran asali dari keberadaan kita, bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan untuk memberi dan menerima kasih. Saudara-saudari terkasih, dalam haus Kristus, kita dapat mengenali seluruh kehausan kita sendiri dan belajar bahwa tidak ada yang lebih manusiawi, tidak ada yang lebih ilahi daripada berani berkata, "Saya membutuhkan." Jangan takut untuk meminta, terutama ketika kita merasa tidak layak. Jangan malu untuk mengulurkan tangan. Justru di sanalah, dalam gerak yang sederhana dan rendah hati itu, tersembunyi keselamatan.